Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Bu Guru mau mengabsen dulu ya kehadiran kalian hari ini. Yang pertama Aldi Saputra ada Andara, Anita, Aprilio Carol, Cahaya Wibowo, Baik, hari ini perhatikan ya, di layar itu ada bab, dibaca apa namanya coba? Berpikir komputasional. Ada gambar di situ, berpikir komputasional, nantinya ada yang namanya dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, sama algoritma gitu ya. Pasti kalian masih bingung apa itu berpikir komputasional ya, karena mungkin masih asing dalam pikiran kalian, masih asing kata-kata berpikir komputasional itu. Nah, perhatikan di materi bab berpikir komputasional ini, guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, melalui kegiatan literasi membaca, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi membaca, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritmik dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke apa itu berpikir komputasional, kalian pernah membuat jus? Pernah ya? Kalau membuat jus itu kira-kira bahan-bahannya diperlukan apa aja? Buah, terus gula, terus apa lagi? Air. Nah, terus prosesnya bagaimana kalau mau bikin jus? Buahnya harus dicuci dulu, terus dimasukkan ke dalam blender, terus dikasih apa lagi? Dikasih air, dikasih gula. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat apa namanya dalam berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Harus logis dan urut. Kayak tadi kalau
Satu anak pegang itu 2 orang ya. Ini satu badan berdua itu. Ibu dia bu. Angka tadinya adalah berisi tentang konsep dasar tadi berpikir komputasional yang terdiri atas 4 konsep dasar. Tadi ya sudah dijelaskan ya. Ada yang namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Supaya kalian bisa lebih memahami, kalian baca LKPD-nya ya, LKPD berpikir komputasional. Ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Baru baca tadi. Ada suatu permasalahan dia seperti ini. Pekan ini siswa kelas 7 SMP Negeri 71 Bantar Lauk akan melakukan kegiatan merancang pembuatan rujak buah. Hal ini dikarenakan kurangnya minat siswa kelas 7 dalam mengkonsumsi buah segar secara langsung. Mereka lebih suka mengkonsumsi buah jika dibuat olahan seperti rujak buah. Berikut adalah beberapa jenis buah yang bisa digunakan dalam pembuatan rujak buah. Dan di antaranya ada dan seterusnya. Di mana buah-buah itu ada kodenya apa? Nanas kodenya apa? Dan tertera harganya ya. Melon kodenya apa? Apel kodenya dondong, bawang, pepaya, timun, air, kristal. Ini contoh konsep dekomposisi. Dekomposisi tadi ya, ini kita terapkan dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Terus ada pertanyaan, ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memilih buah ada syaratnya. Jumlah minimal buah yang harus dipilih minimal itu paling sedikit berapa? 4. Kalau lebih dari 4 boleh nggak? Boleh nggak lebih dari 4? Boleh, tapi minimal paling sedikit boleh memilih 4. Jadi kalau lebih dari 4 boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ambil dari 2 boleh nggak? Enggak, karena harus paling sedikit 4. Paham ya sampai sini ya? Oke. Syarat yang kedua, jika sudah memilih buah nanas, kalau kamu sudah mengambil buah nanas, maka tidak boleh memilih buah mangga. Jika sudah mengambil buah mangga, maka tidak boleh memilih buah berbuah. Di sini ada pertanyaan. Jika Andi ingin membuat rujak buah dan memiliki uang 20.000 itu ya, dan harus dihabiskan untuk membeli buah. Sedangkan dia menginginkan buah mangga, dia keempat buah itu minimal ada buah mangganya, ya. Maka buah-buahnya lainnya harus dipilih Andi itu apa? Supaya totalnya dari besar itu 20.000. Ini gambar, ini berarti kan ada gambar kode huruf. Ini kan mewakili nama buah ya. Contohnya gini, misalnya tadi Andi kan harus memilih buah mangga. Buah mangga kodenya apa? I. Nanti kamu tarik dulu I kemana? Misalnya kamu mau memilih buah-buah, berarti pilihannya I, kamu tarik ke J. J-nya nanti tarik ke J, misalnya D-nya tarik ke E. Kalau misalnya buahnya dipilih apa? Ya toh dikerjakan dulu, itu harus dipikir ya. Dipikir kira-kira buah mana yang lain selain buah mangga soal nomor A. Satu. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, boleh salah satu kelompok masuk ke depan menuliskan jawabannya di apa ya? Silakan nanti gambarkan polanya. Nah, di sini misalnya tadi ada pokok satu, pilihannya I nanti kemana lagi pilihan buahnya kan? Minimal kan kalau seharga 20.000 sudah tahu harganya. Nah, kira-kira buah mana selain buah mangga yang bisa dipilih oleh Andi? Kalau sudah silakan boleh maju.
Ada yang masih bingung? Ya, gimana? Ini kan tadi si Ahmad yang ingin punya uang 20.000, ya, punya uang 20.000, dia harus membelikan menghabiskan uang 20.000 untuk membeli buah. Tapi tentu saja buah yang harus dibeli minimal 4. Tapi dia si Andi salah satu yang dibeli adalah buah. Selain juga ada buah apa ini biar pas 20.000 dan sesuai dengan aturan itu. Kalau sudah bingung maka berarti nanti Andi tidak boleh membeli buah yang nanti cari buah lain. Kalau dijumlah nanti hasilnya 20.000. Kalau sudah ketemu misal ini hanya misal ya, misal susah. Oh, buah mangga kok ini. Terus saya sudah ketemu lagi menghitung di objek. Nanti nanti kamu tarik garis dengan dijamu I kebalik garis tadi banyak kemana lagi? Minimal 4 garis. Dengan anggaran ya. Ada yang sudah? Ya nanti boleh ke depan ya. 14, 15. Coba yang sudah mana Bu Guru lihat. Mana hasilnya coba tunjukkan, dibikin gambar pola. Oh iya, boleh. Ada yang mau maju ke depan? Sebentar ya, sebentar. Sebentar dulu, Guru naruh ini. Zidan mau mencoba menjawab soal nomor berapa Zidan? Sama ya? Coba hasilnya Zidan seperti apa? Zidan, aku yakin. Ya, kita tarik kemana lagi ke huruf apa? Oke. Kita perhatikan ya, perhatikan jawaban dari Zidan. Ya, bagaimana sudah? Yang mana? Ya, nanti kita cek bareng di nomor tulis ya. Oke. Ada jawaban yang lain? Perhatikan jawaban dari Zidan. Perhatikan. Nomor 1. Soal nomor 1. Tadi masalahnya adalah Andi punya uang berapa? 20.000. Dia ingin membeli buah ya. Buah yang ingin dia beli pertama kali adalah buah apa? Mangga. Buah mangga
Oke, kita cek dulu. Terus lagi 1, 2, 3, 4 yang terakhir buah timun. Timun harganya 2.000. Mari kita total. Apakah jumlahnya 20.000 gitu ya? 7.000 tambah 3.000 10.000 tambah 8.000 18.000 tambah 2.000 20.000. Apakah buah ini sudah sesuai dengan ketentuan? Misalnya gini, jika sudah memilih buah nanas maka tidak memilih boleh buah mangga. Di sini tidak ada nanas ya, betul ya. Jika sudah memilih buah mangga tidak boleh memilih buah bawang. Apakah ada buah bawang di sini? Tidak ada. Berarti jawabannya Zidan betul. Ada yang sama kayak jawabannya Zidan selain kelompoknya Zidan? Ada kelompoknya Susan belum ketemu. Udah jawabannya beda. Hasilnya sama. Orang kita cek kan hasil bisa lebih dari 1 ya. Kita cek jawabannya Susan. Maju siapa kelompoknya Susan? Boleh. Tadi polanya sudah berarti I C G. Kita lihat pola yang kedua Susan di atas tidak apa. Ini cara prosesnya ya, proses membuat polanya. Jumlahnya sudah 4 betul kan, minimal harus 4 buah yang aturannya sudah betul. Si Zidan tidak memilih buah nanas. Kenapa? Karena aku udah pilih mangga, aku boleh pilih nanas semua ya. Oke, polanya nomor barisan itu adalah IHJB. Kita analisis dulu ya. I itu adalah buah mangga. Mangga harganya 7.000. Sekarang H itu adalah buah apa? Jambu. Berapa ya? 2.000. Terus buah J itu apa? J itu jambu kristal. Harganya 6.000. Sedangkan yang terakhir B itu adalah buah melon. Buah melon harganya 4.000. Aturannya sudah sesuai belum? Aturannya adalah jika sudah memilih buah mangga tidak boleh memilih buah nanas. Tidak ada buah nanas ya. Jika sudah memilih dongdong, ada buah dongdong ya. Di total harganya 20.000. Betul? Berarti pola kedua bisa IHJB. Ada yang lain jawabannya beda? Kelompoknya sama itu sama Silva Silvi. Ada yang sama? Ada jawaban lain? Sama jawabannya? Beda? Mau maju? Ya silakan. Gak apa-apa. Dihapus dulu dong. Oke, untuk jawabannya kelompoknya Silva Silvi itu memilih kode buah I, apa lagi ya? I
beli ya. Mangga harganya berapa tadi? 7.000. C adalah apel, harganya 8.000. Selanjutnya adalah pot huruf G, timun harganya 2.000. Dan H adalah buah jambu air, harganya berapa? Jambu air? Itu adalah jambu air harganya 3.000 ya. Di total berapa jumlahnya? 25. Berarti dengan kode ICGH itu juga hampir sama dengan ini ya sebenarnya ya. Ini sama ICGH. Polanya sama dan sebenarnya ini hampir sama. Hanya urutannya saja yang membaliknya. Jadi dari permasalahan ini kita mempunyai ada dua pola ya yang bisa kita tulis untuk menyelesaikan permasalahan di soal nomor 1. Paham ya? Lanjut ke kedua. Ya. Iya sama bentuknya sama kayak ini. Jika Sita mempunyai uang 15.000 dan dia ingin membeli buah nanas, tapi jika dia tidak menyukai buah melon, tentukan buah-buah lain yang masih bisa dibeli untuk membuat rujak buah. Ayo dipahami instruksinya. Iya, kalau dia tidak suka melon ya, melonnya jangan dipilih karena tidak suka. Pindah kita. Lu bener pernah mana ke? Pernah mana? G A G Nanti siapa yang sudah tentu jawabannya boleh maju ke depan. Ya, ada yang sudah selesai? Ada siapa yang mau duluan? Siapa boleh? Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya diajak ya, sebenarnya mau maju siapa? Yang lain perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ya, nanti kalau kita boleh jadi ya, kalau lagi jam ininya boleh nanti.
Coba kelompoknya bacakan dulu hasilnya. Misalnya gini, kami memilih buah itu harganya 8.000. Coba ini membaca. Satu orang boleh silahkan menjelaskan. Yang siapa? Di sini aja nggak usah tapi sambil berdiri. Siapa yang mau menjelaskannya? Yuk baca. Kenapa kamu pilih ini? Aku misalnya harganya sekian. Kalau dijual sekian. Mau? Diajar aja diajar. Ya berdiri. Perhatikan ya Len, ini kelompoknya mau menjelaskan hasil diskusinya. Yuk yang pertama. Yang keras ya. Ya terus. Jumlah hasilnya semuanya 13.000. Oke, mari menjelaskan hasil dari jawabannya kelompok diajar. Diajar memilih kode A, B, C, D, di mana A adalah buah nanas, harganya adalah 5.000. Terus buah D harganya berapa D? 4.500. E itu apa? 2.500. Enggak itu 3.000. Kita lihat aturannya. Sinta itu tidak menyukai buah melon. Di sini ada buah melon yang dibeli. Kode B nggak ada ya? Ya. Terus yang ingin dia beli adalah buah nanas, karena buah nanas mungkin buah favoritnya Sinta. Adalah kode buah nanas yang dibeli di sini ada yaitu huruf A. Oke. Setelah huruf A, kelompok diajar memilih huruf D. Kedondong. Ya betul. Selanjutnya buah yang dipilih adalah bengkoang. Dan buah yang terakhir adalah buah jambu lain. Di total berapa ini harganya? 5.000, 9.500, 12.000, 15.000. Oke, berarti polanya ini sudah betul sesuai aturan. Ada hal yang lain atau jawabannya sama dengan jawabannya kelompok diajar? Kelompoknya Luki jawabannya sama tidak? Apa belum? Kelompoknya Andara belum. Ya coba ini pengertian. Kelompoknya juga jawabannya sama atau beda? Beda. Maju, boleh. Ingat kalau masih jangan dicetak ya, biar ininya enggak. Ada titiknya. Terus dijelaskan dulu sih Dan, kenapa kamu memakai buku itu situ A? Yang lain? Diva mau dijelaskan ke depan yang dipilih. Jawaban lain. Ya, ada yang lain dijelaskan satu-satu. Gini loh, nah itu apa? Harganya berapa? Contohkan apakah
X 3.500. Sedangkan G berapa? Ikinan nih odol. Ini 8.000 ya, tambah 10.000 tambah 15.000 pas. Betul. Betul ya? Kelompok diajar dan kelompok sidan. Beri tepuk mangga. Masih ingat tepuk mangga tadi? Berapa? Beri tepuk mangga. Terus, jadi paham ya? Ini perhatikan hubungannya dengan konsep itu masuk nasional apa? Ini adalah contoh pola. Kamu membuat pola sesuai dengan instruksi yang diminta. Dan ini juga termasuk ke dalam proses administrasi juga, ya. Dimana kamu itu tidak memilih dua yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai tidak memilih. Kamu memilih yang lain yang masih sesuai dengan aturan kuncinya ini, ya. Ini namanya proses pengenalan pola dan abstraksi. Tadi yang pertama yang dekomposisi ini, kalau mau bikin rujak buah pasti kita punya yang namanya bahan-bahan, ya kan? Bahan-bahannya apa aja, banyak banget. Ini namanya dekomposisi. Tapi setelah itu lanjutnya untuk pengenalan pola, kita pilih buah yang harus kita belinya apa, polanya seperti apa. Itu termasuk dalam proses berpikir komputasional. Nah, ya. Prosesnya adalah konsep algoritma. Pengertian konsep algoritma itu adalah merancang langkah-langkah sistematis, langkah-langkah urut untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah-langkahnya tadi untuk mengatasi kalian supaya suka makan buah, kan bikin rujak buah ya. Mau nggak bikin rujak buah? Nanti syaratnya setiap kelompok guru kasih kode buah. Nanti kamu harus mengambil buah sesuai dengan kode yang guru kasih. Jadi setiap kelompok silakan membuat rujak buah sesuai dengan instruksi. Ingat algoritma itu harus ada instruksi. Instruksinya sudah jelas ya di sini ya. Baca harus urut sesuai dengan aturan. Paham ya? Ruang I B C F I. Paham kan? Kamu tulis dulu kodenya. Oke, nanti yang maju nggak boleh sambil bawa teks ya. Kamu harus ingat B itu apa, C itu apa, sesuai dengan kode untuk dibagi aja ya. Tulis kodenya adalah J, ya, terus habis itu F, terus habis itu adalah kode untuk nanti kalau sudah dibuatnya tunggu instruksi berikutnya ya. Kelompoknya sudah dulu silakan satu orang satu kode. Misalnya sudah kan nggak sih ini kan bisa sudah tentang kode. Kamu tadi kodenya apa? Dibacakan kodenya dulu. BCFI yang berperan sebagai B siapa? Oke, B ambil satu buah itu. B itu kode untuk buah apa sih? Ambil satu. Ambil satu. Lanjutnya siapa lagi? Tanya Joni. Tanya Joni. Ambil satu dari satu.
garis sebelahnya tidak cuma harus seputar. Selanjutnya siapa punya? Garis sana sebelah sana. Satu lagi. Garis lagi di sini ya. Ini adalah urutan dari ini roda 2 dan cara mengambilnya ya sesuai dengan silakan ambil sesuai dengan warnanya ya. Yo lanjut. Satu lagi. Coba juga bertanya. Ya, silakan. Proses membuat rujak buah prosesnya apa? Cuci buah hingga bersih. Cuci buah hingga bersih. Silakan dicuci dulu. Dan yang cuci satu orang aja. Satu kelompok satu orang. Besok nanti gantian di sini. Gantian. Pelan-pelan ya. Jaga kebersihan. Ingat satu rujak buah kan di atas beberapa buahnya. Nanti kalau sudah baru bikin buahnya. Sesuai aturan. Ayo aturannya bagaimana? Ulek baru diberi sedikit garam sudah.
komputasional mana? Maksudnya yang pertama itu satu lagi dia lagi ada proses mengkodekkan ya buat sama aturan-aturan dibikin pola dan tidak memilih buat yang tidak diinstruksikan itu masuk ke dalam tahap pengenalan pola dengan aplikasi. Yang terakhir proses pembuatannya mulai dari mencuci buah, memotong, membuat sausnya itu namanya langkah-langkah algoritma. Contoh penerapan algoritma. Paham ya? Sekarang kamu isi tantangan siapa yang bisa menjawab soal ini? Siapa yang bisa menjawab? Ini ada pilihan ganda soalnya. Setelah acara pentas musik, banyak sampah robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton. Robot pembersih akan bergerak mengambil urutannya, mengambil sampah paling dekat. Kemudian dia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungut. Pertanyaannya, benda apa yang terakhir diambil oleh robot? Yo, yang mana? Tunjuk aja A, B, C, D. Yang mana? Diva B, kamu? D. Ada yang B, ada yang D. Yang benar yang mana? Coba kita lihat langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya adalah, kan aturannya tadi Mengambilnya yang paling dekat dulu sampahnya. Kan ada 4 macam sampah ya. Yang paling dekat dengan robot sampah yang mana? Yang B dulu kan. Nah, habis itu ya. Stop berarti. Lanjut yang paling dekat lagi dengan ini kan. Yang paling dekat dengan botol ya ini kan. Setelah kesini langkah selanjutnya ya kamu tentukan jarak sini ke sini botol sama ke gelas jauh yang mana? Gelas kan dipilihnya dekat dulu berarti harus dari sini ke sini dulu kan? Jangan dulu ini ke sini kan pertanyaannya yang paling akhir gak ambil ini sudah diambil jadi diambil sampai sini yang bilang ini yang itu berarti yang paling terakhir jawabannya yang kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini ya, merefleksikan yang sudah kalian dapat pelajaran hari ini. Bu Guru mau tanya dulu nih, nanti semua berpendapat ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Apakah dengan pembelajaran seperti yang sudah dilakukan kalian jauh lebih paham? Dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan, bagian mana yang masih susah menurut kalian? Ketika proses apa tadi yang kira-kira masih agak sulit? Yuk, yang bagian mana? Yang bagian mana? Tadi kira-kira bagian mana yang kira-kira masih sulit untuk mengerjakan soal atau mengerjakan tadi pembuatan buah yang masih sulit bagian mana? Apakah yang menentukan pola tadi? Ada yang masih kesulitan? Ada tidak? Dijawab? Ada? Yang sebelah sana ada? Ada. Ya, tadi ketika Bu lihat memang ada yang masih kesulitan ketika kamu menentukan pola ya, mengumpulkan pola